Gak selamanya mobil yang laris itu bakal bertahan lama. Banyak juga mobil yang sangat populer, banyak yang punya, tapi tiba-tiba duar di discontinue sama makernya. Di sini udah kurang kumin 10 mobil yang discontinue tiba-tiba padahal lagi laris banget dan sekarang jadi mobil legend. Apa aja? Tonton video ini sampai akhir. Yang pertama adalah Nissan Grand Livina. Nissan Grand Livina sebelum dia berubah menjadi mobil expander jadi-jadian itu laris banget. Itu banyak banget yang punya, tetangga aku, saudara aku tuh pada beli mobil itu karena bisa dibilang mobilnya keren, cakep, tapi tiba-tiba di stop produksi dan tiba-tiba berganti gaya seperti expander. Memang Grand Livina sebelum zamannya expander itu oke banget, banyak banget yang punya, banyak banget yang suka. Bahkan ini bisa dibilang larisnya tuh mirip-mirip dengan Avanza. Cuman saat tiba-tiba dia memutuskan, Nissan ini memutuskan untuk kerjasama dengan Mitsubishi dan Nissan Grand Livina-nya jadi kayak expander, itu nggak populer lagi dan sekarang udah nggak terlihat lagi. Yang kedua adalah mobil yang paling legend dan harganya digoreng banget saat ini adalah Innova Venturer. Innova Venturer ini wajib banget masuk dalam list ini karena memang Innova Venturer sebenarnya peminatnya tuh banyak banget. Peminatnya banyak banget, banyak yang nyari, tapi disuntik mati sama Toyota karena keluar Zenix. Sejak adanya Zenix Hybrid ini, Innova Venturer udah nggak dikeluncurkan lagi. Sekarang Innova Reborn tinggal yang tipe G aja. Kemudian yang ketiga ada Honda Jazz. Seperti yang kita tahu, Honda Jazz itu sangat populer di kalangan anak muda, baik laki-laki maupun wanita. Anak muda itu mobilnya kalau nggak Yaris ya Jazz waktu itu. Tapi Jazz ini populernya bukan main, nggak Indonesia aja, di Thailand juga populer banget. Di sana dinamakan Honda Fit kalau nggak salah ya. Jadi populer banget nih Honda Jazz ini, sampai-sampai penjualannya tuh di after salesnya tuh nggak turun-turun kayak gitu, harganya stabil banget. Tapi lagi-lagi karena Honda memikirkan efisiensi produksi global, akhirnya Honda Jazz ini digantikan dengan city hatchback yang nggak terlalu populer di Indonesia. Kemudian yang keempat ada Isuzu Panther. Isuzu Panther ini sebenarnya bukan dimatikan sama makernya, tapi lebih ke dia nggak lolos uji emisi regulasi untuk Euro 4. Dan Isuzu sendiri nggak ngembangin mesin baru yang standar Euro 4 untuk Panther, tapi malah ngembanginnya ke Isuzu Traga dan juga MU-X. Panthernya benar-benar dilupakan sama Isuzu, dan ini bisa dibilang fanbase-nya Isuzu Panther ini cukup banyak ya. Bahkan harganya sekarang pun masih mahal banget ya. Kalau yang tipe turbo gitu sekarang masih mahal banget. Tahun 2015, 2014 itu waduh harganya udah masih di atas 200, itu udah nggak masuk akal sih. Yang kelima ada Suzuki Swift. Suzuki Swift ini sebenarnya cukup populer karena modelnya tuh mirip kayak mirip kayak Mini Cooper gitu gayanya dan populer banget di Indonesia. Namun karena mobil ini mobil CBU dan biaya impor CBU-nya naik terus, akhirnya Suzuki memutuskan untuk memangkas mobil ini, nggak lagi masuk line up mereka. Jadi mereka lebih fokus ke XL7 dan R3. Hal ini yang membuat Suzuki Swift nggak dilanjut lagi. Kemudian yang keenam ada Suzuki Ignis. Lagi-lagi ada Suzuki Ignis ini dihentikan penjualannya oleh Suzuki karena mereka lebih fokus ke mobil hybrid, dimana lagi-lagi mobil hybrid yang dikembangkan waktu itu adalah Suzuki R3. Jadi mereka kayak lebih fokus ke MPV-nya lah daripada mobil-mobil dua barisnya Suzuki. Jadi alasannya itu dihentikan, padahal penjualannya Ignis itu waktu itu lumayan stabil ya. Jadi nggak yang kecil amat dan nggak besar amat, tapi stabil, ada terus peminatnya. Kemudian yang ketujuh ada Toyota Sienta. Toyota Sienta ini memang lumayan viral bagi kalangan mama-mama muda karena mobilnya itu modelnya sliding, jadi dia itu bisa bawa anak, kemudian susternya, itu enak banget. Jadi kayak bisa dibilang mini Alphard ya, atau mininya Foxy. Kemudian yang nomor 8 ada Honda Freed. Ini nasibnya sama kayak Sienta, mobilnya mirip, segmennya sama, tapi di stop karena Honda ingin fokus ke Honda BR-V dan Honda Mobilio waktu itu. Jadi untuk Honda Freed-nya dihentikan untuk penjualannya, padahal lumayan laris juga kayak Sienta. Yang kesembilan ada Nissan Juke.
Nissan Juke ini tempat viral di masanya. Bahkan di Indonesia, di luar negeri itu mobil ini banyak banget yang punya. Meskipun banyak yang bilang bentuknya aneh, tapi banyak banget yang suka dengan mobil ini. Banyak banget yang suka dengan modelnya Nissan Juke. Tapi lagi-lagi Nissan itu lagi fokus ke elektrifikasi dengan mengembangkan Nissan Kicks waktu itu. Jadi akhirnya Nissan Juke-nya ini nggak dilanjutin lagi. Menurut kalian gimana untuk nomor 10? Nomor 10 aku serahin ke kalian deh. Apa mobil yang menurut kalian tuh sebenarnya laris tapi di stop sama makernya? Tulis di komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau jangan-jangan kalian punya mobil yang aku sebutin lagi, terus komentar di bawah juga. Bye.